Pada episode sebelumnya, ribuan peserta I Am Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk diasah kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang Presiden Indonesia di tahun 2030. Hasilnya, 35 peserta lolos audisi maju mengikuti karantina di Jakarta, dan ribuan peserta lainnya harus mencoba melatih diri untuk mengikuti audisi I Am Presiden di tahun berikutnya. Dari kompetisi ini, peserta yang lolos akan berkesempatan mengikuti studi tour ke Dubai. Dan tak hanya itu, bagi para pemenangnya akan berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Dan yang tak kalah penting adalah berhak menyandang predikat sebagai juara I Am Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program tahun 2012-2013. Bersama saya Ica Aninda. Dan saya Deneka. Pemirsa, dalam acara ini nantinya kita akan menemukan bakat-bakat pemimpin muda yang inspiratif, dinamis, berkualitas untuk visi negara Republik Indonesia di tahun 2030. Dan tentunya saat ini telah terpilih 16 besar finalis I Am Presiden tahun 2012-2013. Dan dalam episode kali ini mereka akan melaksanakan sesi debat untuk mempertahankan argumentasi mereka terhadap suatu topik. Tentunya untuk satu tujuan, untuk meraih the first I Am Presiden dan juga hadiah dengan total nilai 1,7 miliar rupiah. Yang bertindak sebagai Dewan Juri pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, Dr. Aris Armuninggar SH.MH. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dengan peraih gelar Doktor Termuda. Beri tepuk tangan untuk Bu Monik. Juri kita selanjutnya adalah Bapak Dr. Muhammad Asmi. Beliau selaku Presiden Direktur PT CMG Global, Program Director I Am Presiden, peraih kualifikasi di BA in Management International American University Los Angeles, MBA in Management California State University USA, BBA in Management Asian Institute of Management Philippines, dan Leadership Program di JFK Harvard Business School of Government Boston USA, dan juga selaku Ketua Dewan Juri. Inilah Bapak Dr. Muhammad Asmi. Juri kita yang ketiga. Dan juga selaku moderator untuk grup pertama. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, serta peneliti pada Unit Kajian Kebudayaan di Jawa Timur. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Puji Karyanto. Ya. Baik pemirsa, sepertinya pemirsa di rumah dan juga pemirsa di studio dan Dewan Juri sudah siap. Betul. Para peserta juga sudah siap. Langsung saja, ini dia debat I Am Presiden di 16 besar untuk grup pertama. Selamat malam, calon presiden yang saya hormati. Selamat malam. Selamat malam, Dewan Juri yang saya hormati, dan juga para penonton yang saya hormati juga. Apa kabarnya? Malam hari ini kita akan menyaksikan debat calon presiden untuk yang kelompok pertama, di mana nanti para calon presiden kita akan kita beri kesempatan untuk menyampaikan kembali visinya dalam waktu hanya 1 menit. Dan nanti kandidat yang lain saya minta untuk memberikan pertanyaan, pengkritisan dan sebagainya, sehingga nanti akan terlihat calon presiden yang manakah yang paling bagus visinya. Dan kita mulai dari sekarang. Merdeka! Merdeka! Visi saya mewujudkan Indonesia 2030 maju dan modern berkarakter Pancasila. Saudara-saudara, saat ini kita sudah maju dan modern. Tetapi apakah
semuanya itu berarti. Ketika kita terancam tertantang oleh berbagai hal yang mengganggu akan integritas bangsa kita. Untuk itu nilai dan jiwa Pancasila saya kedepankan. Karena dengan jiwa Pancasila kita sebagai bangsa Indonesia akan memiliki kemandirian. Kita tidak tergantung dengan siapapun walaupun kepentingan kebutuhan kita begitu banyak. Yang kedua, kita akan suka bertoleransi. Karena dengan jiwa Pancasila toleransi kita tembus sekat-sekat batas-batas primordialisme. Suku, agama, ras kita tolak untuk kita berbeda dan kita akan ke depan bersama. Yang ketiga, kita suka untuk bergotong royong dengan jiwa Pancasila, maka kita akan kedepankan rasa kebersamaan, rasa persatuan, gotong royong itu ke depan. Sehingga Indonesia bisa, Indonesia maju dan modern 2030 berkarakter Pancasila. Merdeka! Sangat bersemangat dan saya pikir menarik sekali visi yang telah beliau tawarkan. Dan saya yakin kandidat presiden yang lain juga memiliki pertanyaan kritis untuk visi yang sudah disampaikan oleh Pak Had. Bagaimana ketika di satu sisi modernisasi kita harus terbuka, sementara di sisi lain kita harus mempertahankan jati diri pada era globalisasi. Tentu ini adalah satu pertaruhan yang sangat berat, karena di sini menyangkut masalah harkat dan martabat bangsa Indonesia. Langsung ditanggapi Pak Had. Ya, kita sudah ada perangkat untuk memfilternya. Kita memang mengenal globalisasi memperkenalkan kita kepada akan dunia ini semakin kecil lewat teknologi dan informasi. Saya sudah tetap mempertahankan bahwa undang-undang informasi dan telekomunikasi itu tetap kita jaga untuk membendung arus globalisasi lewat informasi. Sehingga jati diri bangsa kita tetap pertahankan. Nilai-nilai Pancasila kita tetap kedepankan. Sehingga kalau ada masuk, kalau kita pun keluar, ketika Anda diutus kemanapun, ke dunia manapun, Anda silakan masuk ke kandang kambing, Anda tidak jadi kambing. Anda silakan mengembik tapi tidak jadi kambing. Anda masuk kandang ayam, Anda silakan berkokok tapi belum tentu Anda jadi ayam. Karena jiwa Pancasila ada pada Anda. Tuhan menjanjikan kepada makhluknya, kalau mereka beriman maka mereka akan masuk surga. Karena saya dipimpin oleh Muhammad Khairul Rijal. Calon presiden berikutnya yang akan menyampaikan visinya adalah Khairul Rizal yang sering dipanggil Gus Rizal. Mungkin pertanyaannya sama dengan Pak Had tadi. Sebagai seorang kiai, mengapa Anda itu harus maju di presiden? Yang jelas Tuhan menjanjikan kepada makhluknya, kalau mereka beriman maka mereka akan masuk surga. Nah, ketika rakyat saya sudah masuk surga, Tuhan akan bertanya kepada rakyatnya, kenapa kamu kok bisa beribadah dengan tenang, kamu bisa hidup dengan nyaman? Karena saya dipimpin oleh Muhammad Khairul Rijal. Nah, silakan Pak Rizal. terima kasih. Visi Indonesia 2030 adalah menjadi negara maju yang unggul di dalam pemanfaatan sumber daya alam. Visi besar tersebut tidak akan terwujud kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, terampil, kreatif, dan imajinatif. Semuanya itu bisa terwujud kalau kita memiliki pendidikan yang sangat berkompeten, pendidikan yang layak, pendidikan yang gratis, pendidikan yang murah, dan semuanya adalah hak Anda untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Kita bertekad pada tahun 2030, 15 tahun menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita akan memberikan hadiah kepada bangsa kita. Kita akan membangun ekonomi yang kuat dan berkeadilan, demokrasi yang stabil dan berkualitas, serta peradaban bangsa yang maju dan unggul. Semuanya bisa kita wujudkan kalau kita memiliki modal pendidikan yang berkompeten, pendidikan yang murah, pendidikan yang modern, pendidikan yang bisa memberikan tauladan kepada masyarakat rakyat Indonesia. Terima kasih. Ya. Jadi fokus presiden kita yang kedua pada persoalan pendidikan untuk mencapai kemajuan Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Untuk Gus Rizal, Ya.
hari ini kita bicara tentang pendidikan. Nah, pertanyaan yang menggelitik di telinga saya dari tadi adalah apa yang akan saudara lakukan, langkah-langkah apa yang akan saudara lakukan supaya dunia pendidikan kita menjadi acuan atau bahkan tujuan untuk negara-negara lain menimba ilmu, mengirimkan siswa-siswanya untuk belajar di Indonesia. Terima kasih Gus. Terima kasih. Ini adalah kelanjutan bagaimana mewujudkan perbaikan di dalam pendidikan. Kalau tadi saya katakan pemerataan pendidikan, kemudian yang kedua adalah perluasan akses ke pendidikan tinggi. Maka yang ketiga adalah peningkatan mutu pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Artinya, pendidikan yang ada dalam satu wilayah ini langsung memiliki peran aktif. Bukan hanya mereka mencetak sumber daya manusianya, tetapi juga menawarkan sumber daya manusianya ke kalangan industri. Sehingga dalam satu wilayah dengan memiliki potensi sumber daya alam, peran pendidikan setempat ini ada hasilnya. Ada sesuatu yang bisa dilihat. Gitu. Visi saya mungkin bisa dikatakan sederhana. Karena saya akan membawa bangsa Indonesia menjadi tonggak dan mercusuar dunia dengan cara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berlandaskan kepada ajaran Tuhan Yang Maha Esa dan dengan 4 pilar kebangsaan. Itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea keempat, karena itu merupakan visi abadi bangsa Indonesia. Ya mungkin kalau masalah sumber daya, itu sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya budaya. Iya. Saya setuju, tapi saya pernah ada baca tentang kajian Michael Porter daya saing bangsa, bahwa itu sebenarnya ditentukan oleh 4 komponen maju mundurnya sebuah bangsa. Satu adalah modal human, sumber daya manusia. Yang kedua adalah modal kapital, sumber daya uang. Yang ketiga adalah finansial, lebih kepada keuangan. Keempat itu adalah baru sumber daya budaya. Nah, kira-kira menurut Pak Yaris, kalau ada tambahan satu itu lagi gimana? Saya sepakat dengan Presiden Agung. Namun di sini untuk mewujudkan atau untuk memperkuat sumber daya aset abadi tadi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya, saya sepakat untuk ditambahkan satu komponen. Mungkin ini merupakan saran bagi saya. Namun untuk mewujudkan itu ke dalam, mungkin saya akan sedikit memperpanjang jawabannya terhadap visi saya. Untuk mewujudkan sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia menjadi tonggak dan mercusuar dunia, itu berkaitan dengan misi saya yang kedua, yaitu akan membangun kekuatan ekonomi potensial bangsa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi real dengan cara tadi, penanaman modal asing, penambahan teknologi, peningkatan kemampuan bermanajemen dan berorganisasi bangsa Indonesia sendiri. Perlu ada pertanyaan untuk Ibu Sherly. Mengapa Ibu tidak lebih memilih menjadi putri Indonesia daripada menjadi seorang kandidat presiden? Kandidat kita berikutnya adalah kandidat yang waktu audisi pada sesi kedua kemarin untuk 21 besar disebut oleh salah satu juri sebagai presiden yang tengil katanya ya. Apakah hari ini beliau masih akan menunjukkan ketengilannya? Kita akan menyaksikan penampilan dari Presiden Agung. Silahkan. Saya kira itu persepsi yang sesat. Pemimpin haruslah manusia multidimensi. Oleh karena itu kebijakan saya harus berbagai dimensi. Dimensi yang sistematis dan integratif. Pertama adalah dimensi politik karena dia adalah laksana sebuah atap bagi sebuah rumah. Saya akan membangun sistem politik yang demokratis. Dari sistem politik itu akan melahirkan hukum karena politik adalah membuat hukum. Dan saya akan membangun sistem hukum yang adil dan tegas, khususnya untuk menyikapi darurat korupsi di Republik ini. Kemudian dari sistem hukum adalah akan mengatur semua kehidupan bangsa dan negara, khususnya adalah ekonomi. Oleh karena itu saya akan membangun sistem ekonomi. Kalau Barat, Amerika, dan Eropa terkenal dengan kapitalis liberalis ya,
Cina terkenal dengan sistem ekonomi pasar sosialisnya, maka saya membangun yang baru dan unik khas Indonesia, itu sistem ekonomi pasar kebangsaan dengan 2 agenda utama. Yang pertama adalah saya melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya dengan revitalisasi, dan saya menyebutnya adalah Master Plan Transformasi Ekonomi Indonesia. Jadi tidak hanya percepatan dan perluasan, tapi transformasi total. Yang kedua adalah ini yang terbaru khas pemikiran saya orisinil. Saya akan membangun Indonesia Incorporated, laksana model Sogo Sosanya Jepang atau Jepang Incorporated, dan sekarang diadopsi oleh Cina, China Incorporated. Itu merupakan kerjasama segitiga yang sinergis, sistem politik demokratis, sistem hukum yang adil, dan sistem ekonomi yang memakmurkan dan produktif. Insya Allah bangsa kita selangkah lagi akan menjadi adidaya dunia. Bu Monik silahkan. Saya hanya ingin tahu, menurut pendapat Pak Presiden, kenapa saudara merasa pantas mencalonkan diri jadi seorang presiden? Terima kasih. Saya tidak merasa pantas, saya hanya ingin menyampaikan aspirasi dan gagasan saya dan keprihatinan saya terhadap rakyat Indonesia. Kita akan membawa negara Indonesia menuju gerbang emas dunia atau gerakan pembangunan masyarakat dunia melalui 2 langkah, yakni National Independent Economy Building atau pembangunan ekonomi nasional, dan juga International Investing Economy Building atau investasi internasional atau pembangunan investasi internasional. Pak Presiden Aditya, visinya bagi saya masih sangat sektoral. Saya katakan seperti tadi, bahwa kalau visi seperti itu cuma ekonomi, maka kita akan terlibat dalam kesempitan bahwa kita justru tidak visioner bagi saya. Saya melihat kembali ke tadi bahwa kalau kita hanya belajar di kelas tentang berenang, maka Anda tidak pernah ke laut untuk belajar menyelam, Anda tidak akan pernah tahu. Nah, untuk itu saya kasih masukan, salah satu visioner mungkin secara ekonomi, secara komprehensif. Salah satu saya kedepankan tadi lingkungan dan kelautan. Karena kelautan kita secara ekonomis, itu banyak yang berminat, banyak yang mencuri ikan kita, banyak yang memanfaatkan hasil-hasil laut kita. Itu luar biasa, sudah bisa menyediakan berbagai hal untuk ekonomi kita, untuk tingkat ekonomi kita yang tinggi. Bapak mengatakan permasalahan tentang kelautan, Pak. Saya di sini mengatakan bahwa kita ada 2 cara untuk menuju gerbang emas dunia. 1 adalah pengembangan ekonomi nasional, di mana pada saat kita berkata ekonomi nasional atau ekonomi kerakyatan, banyak sekali bidang yang kita bawahi, Pak. Mulai dari ada perdagangan, ada pertanian, kelautan, dan masih banyak lagi. Akan tetapi jika Bapak ingin mengetahui rencana saya untuk permasalahan kelautan, saya cuma mengatakan, Pak, saya mengatakan di sini adalah International Investing Economy Building. Itu bermaksud adalah kita akan membantu para nelayan untuk menjadi satu buah supplier menangkap ikan, akan tetapi untuk itu butuh infrastruktur dan teknologi dan juga metode-metode yang lebih baik. Nah, untuk mendukung hal itu, itulah fungsi investor untuk datang. Bu Sherly, sebagai kandidat terakhir, sebelum mau memaparkan visi misinya, mungkin perlu ada pertanyaan untuk Ibu Sherly. Mengapa Ibu tidak lebih memilih menjadi putri Indonesia daripada menjadi seorang kandidat presiden? Oh iya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Moderator. Saya lebih memilih untuk menjadi kandidat presiden dibandingkan kandidat putri Indonesia karena di sini menjadi seseorang yang mampu merubah satu sistem adalah dengan cara menjadi orang nomor 1 di negara tersebut, baru kemudian sistemnya bisa diubah secara keseluruhan. Sehingga di sini saya merasa menjadi orang nomor 1 di Indonesia adalah cara dari dalam sistem untuk bisa merubah sistem tersebut. Begitu Bapak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Sherly. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah terjaminnya pendidikan. Sehingga selama masa kepemimpinan saya, pendidikan akan menjadi lapisan fundamental pembangunan paling pertama yang akan menjadi fokus pemerintahan. Mengidentifikasi masalah yang sebenarnya ada di masyarakat, yaitu yang pertama, mengenai pemanfaatan pendidikan, yang kedua mutu pendidikan, yang ketiga relevansi pendidikan, dan yang keempat adalah tenaga pendidik, maka kebijakan yang akan diimplementasikan adalah peningkatan anggaran pendapatan negara, belanja negara, khususnya di sektor pendidikan, serta pembentukan lembaga independen atau Komisi Pendidikan Nasional atau Komdinas sebagai upaya untuk menjamin transparansi aliran dana pendidikan ke seluruh
pelosok negeri, serta menjamin pelatihan tenaga pendidik di seluruh pelosok negeri berjalan dengan baik. Kemudian selain itu, adanya program auto akselerasi education diharapkan di tahun 2030 tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan minimal tamat sarjana. Dengan mengedepankan kualitas bukan hanya kuantitas, maka di sini pemerintah mencanangkan program The Quality of Education. Bagaimana dengan permasalahan antara biaya universitas negeri dengan universitas swasta itu yang hampir sama, sedangkan Anda ingin membuat satu buah kualitas dan menjamin masyarakat akan mendapatkan pendidikan sampai dengan sarjana. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Adit. Alokasi dana dari APBN ke sektor pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah terjaminnya jaminan sosial bagi guru atau tenaga pendidik. Kenapa? Karena tenaga pendidik menjadi faktor dan kunci pertama satu sistem pendidikan itu baik atau buruk. Sebagus apapun atau sebrilian apapun satu sistem pendidikan itu sudah dirancang seperti yang sudah dikemukakan oleh Presiden Gus Rizal tadi, apabila tenaga pendidiknya itu tidak sejahtera, itu semua akan menghancurkan sistem pendidikan itu. Setelah kawan-kawan mendengarkan visi misi dan juga proses perdebatan yang tadi terjadi, mungkin saya awali dari tengah. Pak Yawari, silahkan. Kenapa kami bertiga dan juga penonton harus milih Bapak? Singkat saja, Pak. Saya yakin masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cerdas. Dan mereka bisa menilai bahwa seorang pemimpin adalah bukan seorang yang menguasai hanya satu bidang, tetapi bisa menyikapi situasi dengan dewasa dan bisa mengambil kebijakan yang menguntungkan untuk hajat orang banyak. Dan saya yakin saya ada di bidang itu. Dan saya bisa membawa bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasarruful imam ala al-yatim manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin adalah untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan saya adalah untuk membawa kemaslahatan rakyat. Saya tidak hanya memberikan harapan, tapi saya akan membawa perubahan. Saya tidak hanya memberi janji, tapi saya akan mengukir prestasi. Terima kasih. Silakan Pak Aditya. Apa kelebihan yang Anda miliki sehingga kami harus memilih Pak Aditya? Baik, sederhana saja, rakyat Indonesia, manusia memiliki jalannya masing-masing. Tergantung bagaimana dia memilih. Satu kata dari orang yang sangat saya hormati, ibu saya, beliau mengatakan, Anda tidak perlu menjadi orang hebat, tapi jadilah orang yang berguna bagi orang-orang di sekitar Anda. Saya tidak hebat, tapi saya mau berusaha keras, saya punya harapan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita buat Indonesia maju di tingkat internasional. Terima kasih. Rakyatku sekalian, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin di antara perempuan. Saya Muhammad Khairul Rijal, sebaik-baiknya laki-laki akan memberikan sesuatu yang baik kepada rakyatku sekalian. Saya berikan kepastian buat Anda dan pilihlah pemimpin yang terbaik, yakni Muhammad Khairul Rijal. Terima kasih. Membangun sebuah bangsa harus memiliki lapisan fundamental yang kokoh sebagai fondasi ketika pembangunan sebuah bangsa itu terlaksana. Maka di sini dengan program-program pendidikan yang saya tawarkan, saya yakin masyarakat Indonesia bisa menjadi masyarakat yang cerdas dan beradab. Giving my best, akan saya berikan yang terbaik. Di depan ini saya pendidikan yang paling tinggi. Saya sudah melanglang buana ke berbagai negara. Saya akan buktikan pada Anda rakyatku, semuanya itu hanya untuk Anda yang terbaik. Tidak yang setengah-setengah, tapi yang terbaik dari saya. Karena Anda pilih yang terbaik. Terima kasih. Saya tidak mau terjebak dalam peristiwa flu burung itu, karena kebetulan burung saya belum pernah kena flu. Tentunya grup yang kedua ini memiliki ciri khas masing-masing, Ica. Betul. Di mana para anggotanya ini merupakan ikon-ikon dari I'm Presiden. Dan pastinya akan ditunggu-tunggu oleh pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Langsung saja ya. Bertindak sebagai Dewan Juri, kita akan perkenalkan Dewan Juri yang akan bertugas pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama,
Dr. Aris Armunigar SH.MH. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, serta peraih gelar doktor termuda. Tepuk tangan untuk Ibu Moni. Dan juri kita yang kedua, Bapak Puji Karyanto SSM Hum. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan juga peneliti pada unit kajian kebudayaan di Jawa Timur. Mari kita sambut, ini dia Bapak Puji Karyanto. Dan yang ketiga tentunya sebagai Ketua Dewan Juri, dan kali ini beliau akan bertindak selaku moderator, Bapak Dr. Muhammad Asmi, Presiden Director PT CMG Global, Program Director IM Presiden, peraih kualifikasi di BA in Management International American University Los Angeles, MBA in Management California State University USA, BBA in Management Asian Institute of Management Philippines, Leadership Program di JFK Harvard Business School of Government Boston USA. Hadirin sekalian dan pemirsa di rumah, inilah Bapak Dr. Muhammad Asmi. Inilah dia 16 besar finalis IM Presiden 2012-2013 grup kedua. Jadi mari kita ujikan. Peserta yang pertama, calon presiden kita ialah Bapak Yandi. Untuk mempersiapkan diri dia untuk menyampaikan visi beliau sebagai presiden itu seperti apa. Terima kasih. Selamat malam rakyat Indonesia. Sudah waktunya 2030. Indonesia menjadi miniatur surga bagi dunia. Untuk mewujudkan Indonesia menjadi miniatur surga bagi dunia, saya dan seluruh rakyat Indonesia diwajibkan untuk kreatif membuat negara kita menjadi negara yang layak dikunjungi bagi masyarakat internasional dan membuat negara kita menjadi negara yang layak huni bagi bangsa Indonesia. Yang terhormat Presiden Yandi, terima kasih. Terkait misi Bapak untuk menciptakan kesejahteraan itu, saya sangat menghormati itu. Tetapi pada kenyataannya, sekarang mau menanam padi saja susah, Pak. Mengandalkan hujan, hujannya enggak datang-datang. Mengandalkan pawang hujannya sakit. Pertanyaannya, bagaimana Bapak melihat kenyataan sederhana itu di balik mimpi Bapak yang begitu tinggi? Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Presiden Muhammad Saiful alias Ipul, yang artinya insya Allah nanti pulang. Saya adalah Presiden tahun 2030. Yang Bapak Presiden Saiful tanyakan itu adalah saat 2013, 17 tahun yang lalu, yang seharusnya mungkin tidak ditanyakan pada 2030. Calon presiden yang kedua yaitu Ibu Presiden Asmaul Husna untuk menjelaskan visi dan misi beliau sebagai presiden. Silakan. Selamat malam. Malam. Di tahun 2030 ini isu-isu keamanan global sudah semakin merajalela. Kalian kenal flu burung? Flu babi? Nah, hal-hal seperti itu juga sekarang masuk ke isu keamanan global. Jadi, hal-hal seperti itulah yang menjadi concern saya untuk mengenalkan program saya, yakni Indonesia K3, Indonesia kuat dalam keamanan dan ketahanan negara. Saya sedikit heran ketika flu burung dan flu babi itu dianggap sebagai ancaman keamanan. Saya pikir itu sesuatu yang sangat berlebih-lebihan karena itu hanya masalah kesehatan. Saya kira ada kejahatan yang lebih serius di negeri kita yang justru mengancam ketahanan dan keutuhan negara. Katakanlah misalnya
ancaman terorisme atau kejahatan luar biasa lainnya. Apa strategi Ibu Presiden untuk mengatasi itu? Oke, silakan. Terima kasih Bapak. Mungkin Bapak tidak menganggap flu burung atau flu babi itu sebagai suatu ancaman. Padahal sebenarnya di tahun 2030 yang dimulai dari 2012 kemarin sudah terkenal ancaman-ancaman, yakni tidak hanya terorisme yang menjadi ancaman, tapi mulai dari senjata kimia, senjata biologi, radiologi, nuklir, dan peledakan itu menjadi bahaya keamanan global. Itu Bapak. Dan sebenarnya ya, mungkin Indonesia tidak punya nuklir sehebat Iran. Indonesia tidak punya persenjataan sehebat Amerika. Tapi jangan salah, dengan pemberdayaan dokter hewan, Indonesia punya senjata bernama flu burung. Mereka bisa mengancam dengan melontarkan nuklirnya ke negara kita. Tapi kita akan membuat senjata biologi yang isinya virus flu burung, kita buang ke Amerika, Amerika hilang. Terima kasih. Ibu Presiden Asmaul Husna yang saya hormati. Iya Bapak Presiden. Tadi Ibu Presiden membawa-bawa istilah flu burung, tetapi saya tidak mau terjebak dalam peristiwa flu burung itu karena kebetulan burung saya belum pernah kena flu. Saya lebih tertarik kepada apa yang Ibu Presiden sampaikan tentang stabilitas nasional. Ketika presidennya perempuan, apakah Ibu akan membuat Kementerian Pemberdayaan Pria supaya pria-pria semakin berdaya menghadapi iklim? Saudara-saudara sekalian, tahun 2030 kita tidak perlu khawatir flu burung. Yang perlu kita khawatirkan bagaimana mempersiapkan masyarakat memasuki era baru kebangkitan bangsa, yaitu era industri dan negara maju. Visi saya, saudara-saudara sekalian, saya ingin Indonesia itu adil, sejahtera, dan menjadi negara industri terbesar dunia di tahun 2030. Misi saya adalah menegakkan keadilan dan memastikan seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera. Saudara-saudara sekalian, untuk memasuki dunia industri, era industri, ada 3 hal yang prakondisi yang perlu disiapkan. Yang pertama itu masyarakat harus siap secara teknologi. Yang kedua, masyarakat harus paham dunia wirausaha. Yang ketiga, masyarakat harus memiliki inovasi dan kreativitas yang berdaya saing global. Saudara-saudara sekalian, tidak ada kedamaian tanpa kesejahteraan dan tidak ada kesejahteraan tanpa keadilan. Insya Allah kita bisa. Yang saya hormati Presiden Saparudin, saya ini lebih suka berpikir yang praktis-praktis saja ya. Yang simpel saja tetapi akurat. Tadi terkait dengan visi dan misi Bapak yang ingin menciptakan keadilan yang sejahtera, inovasi yang baik, birokrasi yang melayani. Saya sangat menghormati itu. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Presiden dan semua yang ada di sini untuk melihat sebuah realita. Simpel tetapi pasti dan nyata. Kemarin sebelum saya menjabat presiden, saya mencoba istilahnya test drive di lapangan. Mencoba bayar pajak sendirian Pak. Mengurus itu bikin NPWP. Itu antrinya, repotnya seperti orang mau disunat Pak. Masalahnya itu tidak hanya saya rasakan sendiri, dirasakan banyak orang. Salah satu persyaratan untuk masuk
era industri, yaitu masyarakat harus siap secara teknologi. Jadi ke depan akan ada program yang berupa pendidikan dan skill teknologi kepada masyarakat. Oleh karena itu, ketika masyarakat kita sudah siap secara teknologi, Anda tidak perlu datang ke kantor imigrasi atau ke kantor kelurahan atau kecamatan. Anda cukup membuka layar komputer Anda dan mengklik bermohon, tinggal disahkan saja. Anda tidak perlu antri. Presiden Selvi Yenyin akan mengemukakan pertanyaannya. Silakan. Visi saya adalah melakukan pembangunan politik dan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi dan juga meningkatkan investasi menuju fair trade. Misi yang dilakukan yang pertama yaitu melalui produktivitas dan kualitas daripada sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, program yaitu seperti biasa kemandirian bangsa yang berbasis ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dan yang ketiga yaitu membentuk ataupun membuat rakyat secara nasional maupun internasional memiliki kepercayaan kepada bangsa dan juga negara. Pertanyaan sederhana, biasanya nama kabinet dalam sebuah pemerintahan itu merupakan branding untuk perusahaan, untuk pemerintahan itu. Ketika Ibu Yen jadi presiden, apa nama kabinet yang akan dipakai oleh Ibu Yen? Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ketika presidennya laki-laki, itu ada kementerian yang namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ketika presidennya perempuan, apakah Ibu akan membuat Kementerian Pemberdayaan Pria supaya pria-pria semakin berdaya menghadapi Ibu? Kabinet, sebetulnya kabinet ini belum saya pikirkan secara matang, tetapi saya sudah membuatnya, yaitu kabinet apa tidak perlu diucapkan barangkali ya, aneh juga gitu barangkali. Oke, saya membuatnya kabinet bersatu Indonesia bisa dalam 2030 ke depan. Singkat saja untuk pertanyaan kedua Bapak, yang pasti untuk pemberdayaan perempuan saja sudah cukup dan tidak perlu ada pemberdayaan laki-laki. Terima kasih. Mungkin ini kali pertama saya mengagumi senyuman Bapak gitu ya. Bu, iya Pak. Kalau tanya jangan senyum-senyum, itu mengganggu konsentrasi saya. Pak Saiful, sebentar. Kali ini saya kasih peluang untuk Anda untuk menyatakan visi Anda untuk dipertanyakan oleh pada oposisi Anda. Ya, Oke, silakan. Saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin bicara singkat dan simpel saja. Di tahun berapapun kita hidup, di belahan bumi manapun, di negara manapun, tantangan yang akan selalu ada adalah kita butuh apa dan kita bisa apa. Sederhana, butuhnya pasti banyak. Butuh HP, butuh mobil, butuh makan, butuh baju, butuh nonton film. Pertanyaannya, apakah kita bisa berbuat untuk itu? Kalau kita hanya butuh saja tanpa bisa apa-apa, maka yang akan kita lakukan adalah membeli, dan membeli. Maka yang terjadi adalah kita akan jadi bangsa yang konsumtif dan tidak produktif. Persoalannya kenapa itu terjadi? Jawabannya adalah karena skill, keterampilan kita lemah dan rendah. Maka saya berkomitmen untuk membangun itu, supaya kita tidak hanya mengkonsumsi saja tetapi juga memproduksi. Kita harus membangun keterampilan, skill, supaya kompetitif. Dan hal terbaik yang bisa saya lakukan menurut hemat saya, tidak ada cara lain selain membangun dunia pendidikan kita. Sehingga orientasi pendidikan kita ke depan harus berorientasi pada pencapaian yang berbasis skill, bukan hanya nilai. Bapak, sebelum saya bertanya, mungkin ini kali pertama
saya mengagumi senyuman Bapak gitu ya. Saya berterima kasih karena pada akhirnya Ibu mau mengakui sebuah realita. Perlu pertanyaan nih. Iya. Iya. Senyum Bapak itu begitu khas gitu ya. Sampai-sampai saya tidak bisa membedakan Bapak sedang tersenyum atau Bapak sedang keselak gitu. Oke. Pertanyaan saya adalah, intinya saya ingin mengangkat kewibawaan Bapak sehingga Bapak pendukungnya banyak. Jadi kali ini saya tidak menjadi oposisi Bapak, tapi saya akan berkolaborasi dengan Bapak. Oke. Oke Pak, yang ingin saya tanyakan adalah, Bu, iya Pak. kalau tanya jangan senyum-senyum, itu mengganggu konsentrasi saya. Iya deh. Siap, oke pertanyaannya Bu. Baik Pak, saya nggak senyum. Biasanya Pak, para presiden-presiden baru itu sudah mulai dinilai, ditimbang, itu pada 100 hari pertama kali, mulai dihitung pertama kali dari beliau bekerja. Apa yang dicapai gitu kan. Itu pula yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, untuk bisa meyakinkan kami semua bahwa Bapak itu bukan presiden yang keliru untuk dipilih, dan Bapak itu orang yang full of quality gitu Pak ya, dengan ketawa ala keselaknya gitu. Ya. Jadi pertanyaannya mungkin saya perjelas lagi, kira-kira di 100 hari, kalau Bapak terpilih di 100 hari ke depan, apa yang bisa Bapak janjikan kepada kami mengenai target atau program yang tercapai Pak? Dan jika itu tidak bisa Bapak capai, maka konsekuensinya seperti apa Pak? Terima kasih Bapak. Pertama, Adinda Monik. Saya dipilih untuk 5 tahun mendatang. Di periode sebelum saya akrab sekali dengan 100 hari pertama. Saya menghargai itu, tetapi saya tidak mau terjebak dengan 100 hari itu. Pertama tentu yang akan saya persiapkan adalah kabinet-kabinet terbaik. Sehebat apapun presiden tidak mungkin bekerja sendirian. Dan salah satu keberhasilan seorang pemimpin ditentukan bagaimana dia memilih pembantu-pembantunya. Akan saya pilih menteri-menteri terbaik. Sebagian mungkin dari partai tetap, tetapi saya pilih yang terbaik. Lalu saya beri arah kebijakan yang tepat. Salah satunya adalah karena pejabat publik dibiayai oleh negara, saat berkantor saya larang untuk menggunakan produk luar negeri. Itu salah satu hal yang paling simpel yang akan saya lakukan. Tidak boleh ada menteri yang bersidang menggunakan sepatu buatan dalam luar negeri. Tidak boleh ada yang menggunakan jas buatan luar negeri. Tetapi saya pastikan sebelum saya memerintahkan itu, presiden telah melakukannya terlebih dahulu. Saya rasa sementara itu. Oke, para penonton yang saya hormati sekalian, calon-calon presiden untuk mempertahankan pendirian dan visi mereka masing-masing, 1 menit untuk setiap presiden. Dimulai dengan Presiden Yandi, silakan. Baik rakyat Indonesia yang saya cintai, kembali saya menegaskan kembali visi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kali ini saya ingin mengajak bahwa untuk mewujudkan itu semua, saya perlu dukungan dari seluruh rakyat Indonesia dan semua komponen bangsa yang ada, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Mari kita bersatu, mari kita mulai peduli, kita bangun bangsa kita dengan niat yang ikhlas, dengan berpikir cerdas, dengan bekerja keras. Saya yakin hasilnya akan puas. Terima kasih. Ya, aplaus untuk Presiden Yandi. Seterusnya Presiden Husna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di tahun 2030 dan selama kepemimpinan saya dalam menghadapi isu-isu keamanan global maupun domestik, saya bersama jajaran saya akan bekerja sama dengan segenap bangsa Indonesia
dan juga percaya terhadap kredibilitas TNI dan Polri, serta berusaha untuk menciptakan Indonesia menuju Indonesia yang kuat dalam ketahanan dan keamanan menuju Indonesia dengan stabilitas nasional. Terima kasih. Ya, aplaus untuk Presiden Usna. Dan seterusnya kepada Presiden Safruddin. Terima kasih. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama dengan saya mewujudkan visi Indonesia adil, sejahtera, dan menjadi negara industri terbesar dunia di tahun 2030. Misi saya menegakkan keadilan dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan lagi waktunya rakyat ditanya apa yang telah kau berikan pada negaramu. Sekarang saatnya negara ditanya apa yang telah kau berikan pada rakyatmu. Bersama saya, Indonesia bisa. Ya, dan seterusnya kepada Presiden Selvi Yenyen. Ya, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi mengenai visi dan misi saya, maka saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam menjalankan apa yang menjadi visi dan juga program saya. Karena 100% I can, even 1000%, yes we can. Yakin, berani, pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir sekali ada kepada Presiden Saiful. Silakan. Di akhir kesempatan ini saya ingin mengatakan, bermimpilah setinggi langit jingga, tetapi di balik itu realistislah, karena hanya dengan berpikir realistis kita bisa melihat persoalan, dan hanya dengan bisa melihat persoalan itu kita bisa membenahi persoalan. Sesulit apapun persoalan bangsa ini, yakinlah harapan panjang yang membentang dan gemilang menanti kita. Terima kasih. Ya, sudah pasti dengan penjelasan para presiden yang berada di panggung kita pada ini, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada kehadiran Anda semua capres-capres yang telah siap membentangkan para misi dan visi Anda. Maka kita berserahkan kepada perwakilan dan juga rakyat untuk memilih Anda, adakah mereka akan tetap berada di episode yang seterusnya. Ya, grup kedua sudah tampil, yaitu dari grup 16 besar I'm Presiden tahun 2012-2013. Karena grup ini saya yakin seru banget ya, karena banyak sekali supporter di sini yang menjagokan para kandidat di grup kedua. Dan saya yakin nanti di grup ketiga juga nggak kalah seru, karena mereka saling bersaing untuk mendapatkan hati Dewan Juri dan juga untuk mempertahankan argumentasi mereka terhadap satu topik. Untuk itu pemirsa, jangan lupa saksikan episode selanjutnya, yaitu penampilan dari grup ketiga dari 16 besar I'm Presiden tahun 2012-2013. Jadi jangan kemana-mana, tetap di I Am Presiden, the reality TV show akhir program tahun 2012-2013. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Kobarkan semangatmu, tunjukkan sportivitasmu, ku yakin